mempresentasikan hasil dari makalah kami mengenai silabus dan rencana proses pembelajaran. Saya Muhammad Masarun Al-Manjid akan mempresentasikan apa itu pengertian silabus. Silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Istilah silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian langkah-langkah dalam pengembangan silabus yaitu yang pertama mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam standar isi. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber lain. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi indikator, yaitu penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang kelima, penentuan jenis penilaian. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan silabus. Prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan silabus yaitu yang pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat ditanggungjawabkan serta secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Ruang lingkup, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus ada keterkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah pengertian RPP. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP merupakan sistem perencanaan yang mengatur serta mengelola dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati. Nah, itu pengertian dari RPP. Prinsip RPP. Proses pembelajaran yang dilakukan guru tentunya memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Proses penyusunan prinsip-prinsip RPP yang dilakukan guru harus mempertimbangkan hal-hal terkait penyusunan RPP yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 sebagai berikut. Pertama, memperhatikan perbedaan individu. Yang kedua, menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Yang keempat, pengembangan budaya baca dan tulis. Yang kelima, pemberian umpan baik dan tindak lanjut RPP yang memuat pengetahuan, remedial maupun pengayaan. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu kebutuhan pengalaman belajar. Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik, terpadu, keterpaduan, lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Nah, jadi itu adalah prinsip-prinsip dari RPP. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan RPP. Langkah-langkah pengembangan RPP yang pertama adalah mengkaji silabus. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran.
Yang ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Dan yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Nah, jadi itulah langkah-langkah dari pengembangan RPP. Dan yang terakhir adalah manfaat perencanaan pengajaran berperan penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar. Perencanaan pengajaran juga dimaksud sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Terdapat beberapa manfaat perencanaan pengajaran dalam proses belajar mengajar yang dikemukakan oleh Mulyasa. Yaitu yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik itu guru maupun murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. Nomor 5, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang keenam, untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Nah, jadi seperti itu mengenai manfaat-manfaat dari RPP. Cukup sekian dari penjelasan saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.